Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang Hospital Patient Safety. Oke. Dasar hukum yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ada Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasian di Rumah Sakit, kemudian Permenkes Nomor 17 Tahun 2017 terkait tentang keselamatan pasien, dan yang terakhir adalah Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Keselamatan pasien sendiri atau patient safety adalah suatu proses di rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah asesmen risiko, identifikasi, kemudian ada manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden tersebut, dan yang terakhir adalah menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Nah, insiden keselamatan pasien atau yang selanjutnya biasanya kita sebut dengan istilah insiden. Ini adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang sebenarnya dapat dicegah pada pasien. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ya, seperti itu. Jadi intinya untuk meningkatkan mutu pelayanan juga ya. Kemudian beberapa insiden keselamatan pasien yaitu yang sering kita kenal adalah yang pertama adalah kondisi potensial cedera atau KPC, kemudian kejadian nyaris cedera atau KNC, ada kejadian tidak cedera atau KTC, kemudian ada kejadian tidak diharapkan atau KTD, dan yang terakhir adalah kejadian sentinel. Untuk kondisi potensial cedera, yaitu adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi sebagai insiden ya. Contohnya adalah misal kotak emergensi yang ditemukan tidak lengkap sesuai daftar yang ditetapkan, atau misalnya obat kategori HAM yang tidak ditempel stiker penanda, atau juga obat kategori LASA yang disusun tidak berjejer, yang disusun berjejeran ya, atau tidak dipisahkan. Itu juga salah satu termasuk kejadian potensial cedera. Untuk kejadian nyaris cedera adalah merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Jadi nyaris, jadi hampir terpapar ke pasien ya. Contohnya misalnya kesalahan penulisan label aturan pakai yang dideteksi oleh petugas lain sebelum diberikan kepada pasien. Atau misalnya kesalahan dalam pengambilan obat yang terdeteksi pada saat obat akan diserahkan kepada pasien. Itu seperti itu. Kemudian kejadian tidak cedera adalah insiden yang sudah terpapar kepada pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera. Jadi kejadiannya ini suatu insiden, pasien sudah terpapar atau sudah mengalami kejadian ini, tapi pasiennya tidak mengalami cedera atau timbul apa namanya kesakitan atau cedera seperti itu. Contohnya adalah pasien menerima suatu obat yang kontraindikasi tetapi dia tidak menimbulkan reaksi obat, atau yang kedua adalah pasien salah menerima obat dan sudah terminum atau terinjeksikan ya, tetapi tidak menimbulkan reaksi obat yang diberikan tadi. Seperti itu. Kejadian yang tidak diharapkan atau KTD adalah merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien ya. Jadi contohnya adalah pemberian dosis yang melebihi dosis lazim sehingga muncul efek toksik, atau juga bisa pemberian pasien menerima obat di mana pasien alergi terhadap obat tersebut sehingga pasien mengalami gejala alergi atau misalnya efek yang tidak diharapkan. Itu seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah kejadian sentinel. Nah, ini merupakan suatu kejadian tidak diharapkan atau KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera permanen atau cedera berat yang temporer ya, dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Jadi ini adalah kejadian yang sudah parah ya, jadi salah dalam pemberian obat dan dia juga dapat menyebabkan kematian. Contohnya misalnya kesalahan dalam pemberian obat Hecalet sehingga pasien mengalami depresi pernafasan, atau misalnya pasien mengalami shock hipoglikemik, itu juga bisa seperti itu. Nah, dalam keselamatan pasien itu ada tim ya, di rumah sakit itu ada tim, yaitu tim atau komite keselamatan pasien. Nah, tim ini adalah ditunjuk oleh pimpinan rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan penanganan insiden yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
Kegiatannya yaitu ada pelaporan, kemudian ada verifikasi, kemudian ada investigasi, dan yang terakhir adalah analisis penyebab insiden tanpa menyalahkan, menghukum, dan mempermalukan seseorang. Itu seperti itu. Nah, untuk pelaporan insiden keselamatan pasien sendiri, tujuannya ada dua. Yang pertama tujuan umum, yaitu untuk menurunkan insiden keselamatan pasien, yaitu kejadian KTD, KTC, KNC, dan KPC itu menurun. Yang kedua untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien itu pastinya. Tujuan khususnya adalah terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Diketahui penyebab insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalahnya. Yang ketiga adalah didapatkannya pembelajaran untuk perbaikan asuhan kepada pasien agar dapat mencegah kejadian yang sama di kemudian hari. Itu seperti itu. Nah, jenis pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP itu ada dua. Yang pertama adalah pelaporan internal, yaitu pelaporan yang dilakukan oleh staf rumah sakit kepada atasan langsung, ya, atau pelapor ya, bisa kepada supervisor, atau kepada kepala bagian, kepala instalasi, atau kepala departemen atau kepala unit juga bisa dalam bentuk laporan insiden. Nah, itu seperti itu. Nah, pelaporan dari atas bisa juga pelaporan dari atasan pelapor kepada tim atau komite keselamatan pasien di rumah sakit ini dalam bentuk laporan investigasi. Jadi ada dua laporan, yaitu pertama laporan insiden oleh staf kita kepada atasan, kemudian nanti dari atasan itu akan melakukan analisa terkait laporan insiden tersebut. Nah, kemudian dia akan membuat laporan investigasi. Jadi nanti laporan investigasi ini bersama dengan laporan insiden akan dilaporkan ke tim atau komite keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, untuk laporan eksternal itu nanti yang akan melaporkan adalah tim dari keselamatan pasien ya atau komite keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, tim ini nanti akan melaporkan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien. Nah, untuk pelaporannya sendiri kita lakukan secara online melalui websitenya adalah http://sirsiankes.kemkes.go.id ini. Itu seperti itu. Nah, untuk alur pelaporannya yaitu yang pertama, apabila terjadi suatu insiden baik itu KNC, KTD, KTC atau KPC, maka wajib segera ditindaklanjuti atau dicegah atau ditangani untuk mengurangi dampak atau akibat yang diharapkan ya. Jadi pertama-tama ketika kita menemukan suatu kejadian, kita harus menangani dulu atau mencegah supaya tidak semakin parah dampak atau semakin buruk ya. Seperti itu kita cegah dulu. Setelah kita tidak lanjuti atau kita kondisikan, nah barulah kita membuat laporan insidennya. Nah, kita dalam membuat laporan ini nanti ada formulir khusus, yaitu formulir laporan insiden yang sudah ditetapkan di undang-undang atau aturan dari Permenkes tadi, ada khusus ya, formatnya sudah ada sendiri, kita tinggal mengikuti format itu dan laporannya ini atau laporan insiden ini kita laporkan kepada atasan kita langsung. Jadi misalnya staf kita atau tenaga teknis farmasian melaporkan kepada apoteker jaga atau apoteker supervisornya itu juga bisa. Nah, untuk pelaporannya ini paling lambat 2 kali 24 jam semenjak kejadiannya dan diharapkan tidak untuk menunda dalam memberikan laporannya itu. Jadi kalau misalnya udah langsung ada kejadian, langsung segera dilaporkan atau dicatat seperti itu. Setelah selesai mengisi laporan, kemudian diserahkan kepada atasan langsung ya, jadi kepada supervisor atau kepala bagian. Nah, di sini selanjutnya atasan menerima laporan, kemudian atasan nanti akan langsung melakukan pengecekan laporan. Nah, dari laporan ini kita cek, kemudian kita lakukan grading risikonya. Nah, grading risiko ini ada 4. Yang pertama adalah merah, kuning, kemudian warna hijau, dan yang terakhir adalah warna biru. Kita lihat atau kita analisa terlebih dahulu kejadian insiden ini termasuk dalam grade yang warna apa. Misalnya kejadian ini termasuk kejadian KNC, berarti dia termasuk dalam kejadian yang grade biru atau hijau karena dia tidak ada efek cedera yang ditimbulkan itu seperti itu. Contohnya seperti itu. Setelah kita melakukan grading dan memeriksa laporan, selanjutnya, nah ini untuk contoh hasil gradingnya adalah seperti ini ya. Sebelum kita laporkan ke atasan kita lagi, jadi atau ke tim komite, nanti kita grading terlebih dahulu. Ini adalah contoh hasil gradingnya. Jadi hasil grading akan menentukan bentuk investigasi atau analisa yang akan kita lakukan. Jadi misalnya grade-nya itu biru, jadi cukup melakukan investigasi sederhana saja. Waktunya maksimal 1 minggu. Kemudian atau grade-nya hijau juga sama, investigasi sederhana, waktunya maksimal 2 minggu. Untuk grade kuning yaitu investigasi komprehensif atau analisa akar masalah atau RCA. Ini yang melakukan bukan oleh atasan langsung tapi oleh tim
keselamatan pasien tadi ya, jadi atau komite keselamatan pasien di rumah sakit. Maksimal waktunya 45 hari. Untuk grade merah juga sama, dilakukan oleh tim keselamatan pasien dengan bentuk investigasi komprehensif atau RCA atau analisis akar masalah dan waktu maksimalnya 45 hari, seperti itu. Nah, laporan tadi, baik dari hasil investigasi maupun laporan insiden, kita laporkan ya ke tim keselamatan pasien atau KP di rumah sakit. Nah, tim KP di rumah sakit ini akan melakukan analisa kembali atau mengecek kembali hasil investigasi kita dan hasil grading kita tadi, baik dari laporan investigasi maupun dari laporan insiden. Kita analisa kembali untuk menetapkan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan, baik itu RCA dengan melakukan regrading ulang. Jadi kita lakukan grading ulang, kira-kira kejadian seperti ini sudah berlangsung selama berapa lama atau berapa kali dalam setahun atau dalam sebulan, nah itu seperti itu. Nah, untuk grade kuning atau merah, tim KP akan melakukan analisa akar masalah ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk setelah melakukan RCA, tim KP ini di rumah sakit akan membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan serta pembelajaran, berupa bentuknya bisa dalam bentuk petunjuk atau safety alert untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Tuh. Nah, hasil RCA, rekomendasi dan rencana kerja dilaporkan ke bagian direksi untuk dilakukan pengecekan ulang dan di-ACC-kan. Nah, rekomendasi untuk perbaikan dan pembelajaran diberikan umpan balik kepada unit kerja. Jadi nanti setelah ada hasil rekomendasi dan sudah disahkan oleh direksi, kemudian akan kita kembalikan lagi ke unit kerja untuk disosialisasikan kepada seluruh unit di rumah sakit ya. Kemudian unit kerja membuat analisa kejadian di satuan kerjanya masing-masing. Jadi hasil pelaporan tadi kita buat di unit kerja untuk mencegah terjadinya kejadian insiden terulang kembali ya. Setelah itu kita monitoring dan kita evaluasi perbaikan oleh tim KP. Jadi setelah hasil perbaikan tadi kita sosialisasikan, kemudian kita evaluasi apakah kejadian yang sama ini masih terulang kembali pada periode waktu tertentu. Itu seperti itu untuk alur pelaporannya. Nah, ini adalah bagannya, jadi seperti yang kita jelaskan tadi, saat terjadi insiden, kemudian kita tangani terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kita tangani, kemudian kita melakukan pelaporan. Nah, ini kita laporkan kepada atasan langsung. 2 kali 24 jam, kemudian atasan langsung akan melakukan grading. Ketika dia sudah melakukan grading, kemudian ketika nanti hasilnya biru atau hijau, dia cukup membuat investigasi sederhana. Kemudian rekomendasi, kemudian nanti dilaporkan ke tim KP rumah sakit, yaitu laporan kejadian hasil investigasi. Tapi ketika dia nanti gradingnya warna merah atau kuning, dia tidak perlu membuat laporan, tapi langsung melaporkan laporan insidennya tersebut kepada tim KP rumah sakit. Nah, nanti dari tim KP rumah sakit ini akan melakukan analisis atau regrading ulang lagi ya. Jadi sama seperti ini, kemudian melakukan RCA. Nah, dari hasil RCA ini kemudian didapatkan pembelajaran atau rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kemudian kita feedbackkan ke unit untuk melakukan proses perbaikan, kemudian laporannya kita laporkan kepada direktur, kemudian kita laporkan ke KPPRS atau Komite Nasional Keselamatan Pasien tadi secara online. Itu seperti itu alurnya. Nah, ini adalah formulir insiden yang biasa kita gunakan apabila terjadi kejadian tidak diharapkan atau kejadian nyaris cedera maupun kejadian potensi cedera. Nah, ini sifatnya rahasia ya, jadi tidak boleh difotokopi dan dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam. Nah, di sini berisi yang pertama adalah data pasien, yaitu ada nama pasiennya. Ini boleh kita samarkan, boleh kita tulis atau kita samarkan. Umumnya biasanya saya samarkan nomor MR pasien, ruangannya mana apabila terjadi di bangsal, ditulis bangsalnya, kalau misalnya terjadi di unit kerja, ya ditulis unit kerjanya. Umur pasien atau tahunnya, kemudian kelompok umurnya, dia umur berapa, jenis kelaminnya, kemudian yang menanggung biaya pasien, misalnya dari pemerintah, atau mungkin pasiennya dia asuransinya BPJS atau apa. Tanggal masuk rumah sakit, kalau misalnya dia pasiennya rawat inap, kalau misalnya dia pasiennya rawat jalan, ya tulis kapan dia tanggal periksanya. Nah, kemudian untuk rincian kejadian. Nah, kejadiannya itu terjadi kapan? Tanggal berapa dan jam berapa kejadiannya. Nah, insidennya bentuknya apa? Misalnya salah penyiapan obat, atau misalnya salah identifikasi, salah labeling. Nah, kemudian kita jelaskan kronologi kejadiannya seperti apa. Nah, dari kejadian ini kita pilih di sini dia malah masuk kejadian nyaris cedera atau dia masuk ke dalam kejadian tidak diharapkan. Nah, ini seperti ini.
Setelah kita pilih atau kejadian KTC atau KPC. Nah, setelah itu kita tentukan orang yang pertama melapor insiden siapa. Kadang-kadang ada juga bisa jadi dari pasien yang melaporkan, misalnya pasien datang ke farmasi menyampaikan kalau obat yang diberikan itu salah atau keliru, itu juga bisa. Atau misalnya pada saat kita menyerahkan obat, ternyata obat yang disiapkan oleh petugas farmasi atau TTK itu keliru. Nah, itu berarti yang melaporkan adalah apoteker jaga yang ada di depan. Insiden terjadi ini pada siapa? Nah, ini kita tentukan pada pasien. Misalnya insidennya terjadi pada pasien. Jadi yang mengalami kerugian atau yang mengalami kesalahan adalah pasien. Atau bisa juga misalnya insiden ini tidak terjadi pada pasien atau terjadi pada staf, ya kita tuliskan di bagian lain-lain ini. Kita sebutkan yang terkena insiden itu siapa. Misalnya staf dari TTK atau dari apoteker, nah itu seperti itu. Misalnya karyawan, pengunjung, nah ini bisa di sini ya. Kita pilih salah satu. Kemudian insiden menyangkut pasien. Nah, pasien ini insidennya itu menyangkut pasien apa? Misalnya dia pasien rawat inap atau pasien IGD, pasien rawat jalan. Nah, seperti itu. Kemudian tempat insiden atau lokasi kejadian kita tuliskan. Kemudian yang berikutnya adalah insiden terjadi pada pasien. Nah, terjadi pada pasiennya ini adalah misalnya pasien dia periksa penyakit dalam atau misalnya dia kasusnya adalah pada kasus bedah atau kasus jantung, itu seperti itu. Unit departemen terkait penyebab insiden ini adalah unit kerja yang menyebabkan terjadi insiden. Misalnya farmasi rawat jalan melakukan kesalahan dalam pemberian obat. Berarti yang menyebabkan terjadi kesalahan adalah di farmasi rawat jalannya sendiri. Kemudian akibat insiden tersebut pada pasien. Nah, ini kita tinggal memilih akibatnya apa sih dari kesalahan yang kita lakukan tadi. Misalnya tidak ada cedera. Oh ya sudah, berarti kita centang tidak ada cedera. Misalnya pasiennya mengalami cedera ringan, misalnya mengalami mual muntah atau misalnya mengalami eh, setelah minum obat mengalami ngantuk. Nah, itu termasuk cedera ringan. Atau misalnya cedera sedang, berat, itu nanti tinggal kita pilih sesuaikan ininya. Nah, tindakan yang sudah kita lakukan setelah kejadian itu apa? Misalnya pasien mengalami kesalahan dalam pemberian obat, berarti tindakan yang dilakukan adalah obat sudah diganti dengan yang benar. Atau pasien sudah diedukasi terkait penggunaan obat yang benar, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, tindakan kita tadi yang nomor 12 ini dilakukan oleh siapa? Nah, itu kita juga harus menulis. Misalnya tindakan dilakukan oleh apoteker yang menemukan insiden tersebut. Atau misalnya dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian, itu juga bisa. Yang terakhir untuk evaluasi adalah apakah kejadian yang sama pernah terjadi di unit kerja. Misalnya dia tidak pernah atau baru pertama kali, kita tulis tidak. Tapi kalau misalnya dia sudah pernah kejadian, kita tulis iya. Kemudian kita kira-kira kapan pernah itu terjadi dan langkah apa saja yang sudah pernah diambil untuk mencegah itu terjadi. Nah, ini sebagai evaluasi untuk yang proses RCA tadi, itu seperti itu. Setelah selesai kita membuat laporan ini, kemudian kita tulis di sini pembuat laporannya siapa, kemudian parafnya, kemudian tanggal terimanya ya. Jadi laporan ini kita terima. Kemudian, nah di sini kita eh, setelah kita membuat laporan ini, kemudian kita serahkan ke atasan kita. Nah, nanti atasan kita akan menuliskan di sini penerima laporan siapa, kemudian paraf, kemudian tanggal lapornya kapan. Nah, di sini nanti atasan kita akan melakukan grading. Nah, di sini kita akan memilih, oh berdasarkan kasus ini dia termasuk dalam grade hijau. Oh, mungkin dia termasuk dalam grade warna biru, seperti itu. Ini adalah contoh laporan insidennya. Nah, berikut ini adalah contoh laporan investigasi sederhana ya. Jadi ketika tadi misalnya dia masuk dalam grade biru atau hijau, kita akan buat laporan investigasi sederhana seperti ini. Nah, contohnya adalah yang pertama adalah tanggal kejadian, kapan, kemudian nama pasiennya siapa, nomor rekam medisnya kita tulis, lokasi kejadian di mana, sasaran keselamatan pasiennya. Nah, ini termasuk dalam kejadian apa? Misalnya kejadian medication error atau misalnya pada saat salah identifikasi, kesalahan dalam pembedahan, itu seperti itu. Jenis IKP atau jenis insiden keselamatan pasiennya bisa kita tulis misalnya seperti KTD, kemudian bisa juga KNC atau Sentinel atau KPC atau KTC. Untuk kronologi kejadiannya itu kita tuliskan di sini kronologinya seperti apa. Jadi apakah misalnya pasiennya salah menerima obat, kemudian obatnya sudah terminum dan tidak ada efek samping yang ditimbulkan, itu seperti itu. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan apa itu kita tuliskan di sini. Obat sudah diganti dengan yang sesuai atau dosis yang benar, itu kita tuliskan di sini. Nah,
Mengapa di sini atau mengapa dari ada mengapa 1 sampai mengapa 5, kita tulis penyebab masalahnya ini kenapa. Nah, itu kita runtut satu-satu. Jadi mengapa kok penyalahan obat ini bisa terjadi? Misalnya kesalahan obat ini terjadi karena petugas tidak melakukan pengecekan. Nah, kenapa kok petugas tidak melakukan pengecekan? Misalnya pada saat ini kondisi jumlah resepnya banyak. Kenapa kok jumlah resepnya banyak? Nah, kita jawab lagi di sini. Pada saat mengapa jumlah resepnya banyak, bisa jadi jadwal dokternya praktek dokter secara bersamaan. Nah, kenapa kok jadwal dokter praktek bersamaan? Oh, ternyata di sini tertulis misalnya ada jadwal dokter maju atau misalnya jadwal dokter berubah. Nah, berarti kan di sini nanti yang mengapa terakhir berarti bisa kita simpulkan. Oh, berarti di sini ada terkait pengaturan jadwal dokter yang belum optimal atau misalnya belum seragam. Jadi karena adanya jadwal dokter yang apa namanya? Bentrok atau jadwal dokternya prakteknya paralel atau bersamaan dengan jumlah pasien yang banyak itu mengakibatkan beban kerja di farmasi ternyata semakin meningkat dengan jumlah tenaga farmasi yang terbatas otomatis menimbulkan potensi kesalahan dalam pemberian atau penyiapan obat seperti itu. Nah, setelah kita tahu mengapa yang terakhir ini atau sebab yang terakhir ini kita bisa membuat rekomendasi dan rencana tidak lanjut di sini. Seperti itu. Setelah selesai kita tulis penanggung jawabnya siapa, ini atasannya, kemudian tanda tangan kita buat tanggal investigasinya kapan dan selesai investigasi kapan. Kemudian ini kita kirimkan ke tim atau komite keselamatan pasien rumah sakit. Nah, nanti tim atau komitenya keselamatan pasien rumah sakit akan menerima dan akan melakukan screening ulang terkait laporan kita. Nanti dia akan menuliskan di sini apakah investigasi lengkap. Ketika kita lengkap, kita tulis ya. Kalau tidak, kita tulis tidak dari timnya sana. Nah, kemudian apakah diperlukan investigasi lebih lanjut? Nanti ini tergantung dari kasus kita. Misalnya kasus kita, oh sudah terselesaikan di sini, ya sudah berarti tidak diperlukan investigasi lebih lanjut. Oh ternyata kasusnya ini belum selesai dan ini sering terulang. Nah, ini berarti tidak diperlukan investigasi lebih lanjut. Setelah itu nanti di sini komite KNK, PMKP atau kalau di tempat kita mungkin namanya PMKP, tapi secara umum di rumah sakit bebas sih, bisa ada tim keselamatan pasien. Kalau di PKU Gamping kita namanya PMKP, yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya. Nanti di sini tim atau komitenya akan melakukan tanda tangan ya, memberikan atau pengesahan terkait lembar investigasi sederhana ini. Nah, ini adalah laporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit secara online. Jadi, untuk pelaporannya ini nanti dilakukan oleh tim Komite Keselamatan Pasien di rumah sakit ya. Nah, ini adalah data saat kita mengisikan. Jadi kita isi umur pasien. Kalau sudah kita masukkan ke sini itu tidak ada nama pasien lagi. Jadi hanya umur, jenis kelamin, kemudian tanggal masuk, tanggal insidennya apa, grading risikonya apa, kemudian kronologinya. Setelah itu ada jenis insidennya, kemudian pelapornya, insiden menyangkut pada siapa, tempat insiden, kemudian insiden terjadi pada terjadi pada pasien apa ya, kemudian akibatnya apa, kemudian tindakan yang sudah dilakukan, kemudian tim atau tindakan dilakukan oleh siapa, itu seperti itu. Ini ada kejadian yang sama. Ini prinsipnya ini hampir sama dengan laporan investigasi, laporan insiden yang awal tadi itu. Cuma ini dalam bentuk online yang sudah dimodifikasi dalam bentuk online yang nanti yang berhak melaporkan di sini adalah tim keselamatan pasien rumah sakit gitu. Analisanya, kemudian ini adalah akar penyebab masalahnya dan rekomendasinya ya. Jadi nanti dari tim akan mengisi atau menganalisa problem tersebut dan akan mengisinya di sini untuk melaporkan di pusat. Itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah analisa matrik grading risiko. Jadi dalam menentukan grade atau risiko, kita juga ada panduannya ya. Jadi kapan kita menentukan grade biru, grade merah, atau grade kuning, atau grade hijau, itu juga ada panduannya. Nah, kita biasanya menggunakan analisa metrik grading risiko. Nah, penilaian metrik grading risiko ini adalah suatu metode atau analisa kualitatif untuk menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Nah, berdasarkan dampak itu adalah penilaian dampak atau akibat suatu insiden itu merupakan seberapa berat akibat yang dialami pasien tersebut mulai dari tidak ada cedera sampai dia meninggal. Nah, itu penilaiannya berdasarkan dampak.
Nah, untuk probabilitas atau frekuensi itu penilaiannya berdasarkan tingkat kejadian atau probabilitasnya atau frekuensi risikonya, yaitu seberapa sering sih insiden ini terjadi. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Jadi, untuk tabel dampak, nanti dampaknya itu ada 5, yaitu yang pertama adalah tidak signifikan, yaitu tidak ada cedera. Kemudian untuk yang dampak kedua yaitu adalah minor atau cedera ringan, misalnya luka lecet, atau dapat diatasi dengan pertolongan pertama. Yang ketiga adalah moderat, yaitu cedera dengan luka robek, atau misal luka robek ya. Kemudian berkurangnya fungsi motorik, sensorik, psikologis, atau intelektual yang reversible, tidak berhubungan dengan penyakit. Atau setiap kasus yang memperpanjang perawatan, itu juga bisa. Jadi, misalnya ada kejadian yang seharusnya dia bisa sembuh dalam waktu 5 hari, tapi dia sembuhnya dalam waktu 2 minggu, seperti itu. Yang keempat adalah mayor, yaitu cedera luas atau berat, misalnya cacat atau lumpuh, yaitu kehilangan fungsi motorik, sensorik, kemudian psikologis, intelektual, yang tidak bisa kembali lagi ya, atau irreversible, dan tidak berhubungan dengan penyakit. Yang terakhir adalah kategori 5 atau tingkat risiko 5 atau katastrofik, yaitu kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Itu seperti itu. Nah, untuk tabel 2 adalah tabel probabilitas atau keseringan atau frekuensi sering terjadinya. Yang pertama, tingkat risiko pertama yang pertama yaitu adalah sangat jarang atau rare, yaitu lebih dari 5 tahun sekali. Jadi kejadiannya itu 5 tahun sekali, gitu, seperti itu. Yang kedua sangat jarang atau unlikely, yaitu antara 2 sampai 5 tahun sekali terjadinya. Kemudian yang tingkat ketiga atau mungkin terjadi yaitu sampai kejadian itu terjadi kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Kemudian maksudnya 1 sampai 2 tahun ini adalah eh, per kali kejadian ya. Jadi beberapa kali kejadian ini terjadi kurang lebih rentang waktunya 1 sampai 2 tahun. Jadi itu pernah kejadian kurang lebih setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu udah pernah kejadian. Nah, itu terlihat termasuk dalam grade 3 ini. Sering terjadi, misalnya dia terjadi beberapa kali dalam setahun. Nah, kalau sangat sering terjadi atau yang terakhir yang kategori 5 atau risiko 5 yaitu sangat sering, yaitu terjadi hampir tiap minggu atau tiap bulan. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah kita tahu tadi, kemudian kita hitung skor risikonya. Skor risiko itu adalah dampak dikali probabilitas. Nah, cara menentukannya yaitu dengan menggunakan metrik grading risiko. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tetapkan frekuensi pada kolom sebelah kiri ya. Yang kedua adalah tetapkan dampak pada baris ke arah kanan. Kemudian yang ketiga, tetapkan warna bands-nya berdasarkan pertemuan antara frekuensi dan dampak. Jadi kita uh, tetapkan dulu pada kolom sebelah kiri frekuensinya, kemudian setelah itu kita tetapkan yang dampak pada baris yang sebelah kanan. Nah, setelah itu kita tarik garis yang frekuensi kita tarik garis ke kanan, yang frekuensi kita tarik garis ke bawah, untuk yang dampak kita tarik garis ke kanan, seperti itu. Nah, nanti warna band sendiri adalah hasil pertemuan antara nilai dampak yang diurut ke bawah dan nilai probabilitas yang diurut ke samping kanan. Nah, nanti pertemuannya itu akan menunjukkan dia warnanya apa, bandsnya warna apa. Misalnya warna biru dan hijau berarti perlu dilakukan investigasi sederhana. Tapi kalau warna bandnya kuning dan merah itu berarti perlu dilakukan investigasi secara komprehensif atau RCA. Ini warnanya kuning ya. Oke. Nah, ini adalah metrik grading risikonya. Jadi seperti ini gambarannya. Ketika kejadiannya itu tidak signifikan, tapi sering terjadi di tiap minggu maupun tiap bulan, dia termasuk dalam kategori moderat. Nah, tapi kalau misalnya dia kejadiannya sangat jarang terjadi atau mungkin 5 tahun sekali baru terjadi, tapi dia termasuk dalam kejadian katastrofik, itu dia termasuk dalam kejadian ekstrim. Itu seperti itu. Jadi tariknya, caranya seperti itu ya. Jadi kita lihat dia masuk dalam kategori mana dulu. Setelah dia dari sini, kemudian kita tarik ke bawah. Dia masuk ke yang mana? Kalau dia sering, berarti dia masuk ke sini. Seperti itu. Nah, di sini adalah pengertiannya ya. Jadi, tindakan sesuai tingkat dan band risikonya. Pengertiannya adalah kalau ekstrim, itu risikonya ekstrim perlu dilakukan RCA paling lama 45 hari. Kemudian, dia membutuhkan tindakan segera dan perhatian sampai ke direktur. Kalau untuk yang high atau yang warna kuning atau tinggi, itu risiko tinggi dilakukan RCA juga paling lama 45 hari kerja atau hari kajiannya dikaji dengan teliti dan detail dan perlu tindakan segera serta membutuhkan perhatian dari top manajemen ya. Jadi
top manajemen ini misalnya atasan atau supervisor atau manajer itu seperti itu. Nah, untuk risiko sedang itu dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Ini bisa dari manajer atau pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan risiko kelola risikonya. Jadi dilakukan penilaian terhadap dampaknya. Yang terakhir adalah low atau rendah, yaitu dilakukan investigasi sederhana saja, paling lama 1 minggu diselesaikan dengan prosedur rutin atau SPO-nya, seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalnya terjadi insiden salah pemberian obat di rumah sakit, obat sudah diminum oleh pasien dan pasien tidak mengalami efek samping obat yang tidak diharapkan. Kejadian ini hampir terjadi setiap bulan. Nah, analisa kita adalah yang pertama, kita lihat nilai dampaknya dulu. Nilai dampaknya karena dia kejadiannya tidak ada tidak ada efeknya, tidak ada cedera. Jadi pasien sudah minum obat dan pasien tidak mengalami efek samping obat yang tidak diharapkan. Berarti kan dia tidak termasuk kejadian tidak cedera, tapi dia termasuk dalam kategori KTC ya, kejadian tidak cedera. Dia berarti dapat nilai skor risikonya 1 atau tidak signifikan. Nah, cuma di sini kita lihat kejadiannya ini kok setiap bulan terjadi. Jadi dia nilai masuk dalam nilai probabilitasnya adalah 5 atau sangat sering terjadi. Karena hampir terjadi setiap bulan ya, itu seperti itu. Nah, kemudian kita analisa skor risikonya yaitu kita lihat 1 kali 5, dia nilainya adalah 5. Kemudian kita tarik garis tadi ya, warna benchnya. Nah, berdasarkan hasil ini ternyata didapat warna benchnya adalah warna hijau, yaitu moderate atau sedang. Nah, tindakan yang kita lakukan adalah tindakan investigasi sederhana saja, itu sudah lebih dari cukup. Jadi misalnya kita aplikasikan, jadi tadi dia termasuk nilai dampaknya adalah tidak signifikan ya, dia masuk dalam kategori 1 seperti ini. Kemudian dia sering terjadi, dia di sini. Nah, berarti dia termasuk dalam kategori moderat, seperti itu. Oke. Nah, key point atau kuncinya di sini adalah yang pertama adalah saat terjadi insiden, kita harus membuat laporan insiden terlebih dahulu ya, 2 kali 24 jam. Nah, laporan insiden ini kita laporkan kepada atasan kita, kemudian nanti atasan kita akan melakukan grading. Gradingnya ini adalah dari warna merah atau grading kuning atau hijau atau biru. Nah, apabila didapat grading berwarna merah atau kuning, maka atasan kita itu wajib melapor ke tim keselamatan pasien untuk dilakukan RCA atau root cause analisa. Kemudian apabila nanti gradingnya berwarna hijau atau biru, berarti yang perlu dilakukan adalah investigasi sederhana Nah, setelah kita melakukan seperti ini, nanti didapatkan hasil berupa rekomendasi atau action plan. Nah, nanti hasilnya ini nanti akan di-feedbackkan kepada unit terkait untuk melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan agar tidak terjadi medication error di kemudian hari berikutnya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.